Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ma'rifata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Fasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya di antara pesan singkat Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kalau kita ingin hajat kita itu tercapai, hajat kita itu berhasil, maka diusahakan untuk tidak gampang banyak cerita kepada orang lain. Kita sembunyikan. Ista'inu alal hajat bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada orang yang iri. Makanya hati-hati. Ya, di samping efeknya itu juga, nanti kalau sudah banyak cerita ternyata tidak jadi, itu akhirnya malu gitu loh. Makanya Rasulullah itu pesannya sangat luar biasa sekali, yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan pesan Rasulullah yang berikutnya. Ista'inu ala kulli sun'atin bi ahliha. Bantulah atau minta tolonglah kalian atas setiap sesuatu, diserahkan kepada ahlinya. Artinya apa? Mungkin di satu sisi ustadz, kiai, gus, lora itu adalah orang mulia yang kita pegang dalam kondisi yang terpuruk. Tapi dalam hal urusan-urusan tertentu ya tidak selamanya harus diserahkan kepada ustadz. Misal contohnya, misalkan ustadz, HP saya ini rusak, gimana ya caranya ya? Jangan tanya ke ustadz, langsung bawa ke servis HP. Ustadz, sepeda saya ini kok mogok ya, kenapa ya? Bukan urusannya ustadz. Kecuali minta pendapat, ini bengkel yang bagus menurut ustadz di mana? Nggak apa-apa kalau begitu. Itu artinya ista'inu ala kulli sun'atin bi ahliha. Misal contohnya lagi, misalnya ustadz, emas saya ini kok berubah ya warnanya. Jangan tanya ke ustadz, bawa ke mana? Bawa ke toko emas. Makanya kata Rasulullah, ketika ada salah satu sahabat bertanya masalah pertanian, caranya menanam yang baik biar hasilnya baik, Rasulullah itu berpesan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih paham masalah dunia kalian. Artinya orang itu diberi keahlian masing-masing. Ya, ustadz itu kan konotasinya urusan-urusan agama. Ya bisa jadi ada ustadz tuh yang multifungsi, multi talent, ngaji bisa, ceramah bisa, sambutan bisa, vokal sholawatan bisa, qiraah bisa, semuanya bisa. Ada juga yang seperti itu. Cuma setiap sesuatu itu pasti sudah ada ahlinya masing-masing. Makanya kalau kita belajar itu yang bagus, kalau kita pengen belajar agama, dalami satu saja, nanti akan jadi rujukan. Misalkan ini separuh-separuh semua, susah untuk jadi rujukan. Misalkan kamu itu ahli faraid, pasti nanti ketika ada urusan faraid, pembagian waris, larinya ke situ, karena itu yang menjadi orang yang tak khusus di bidang itu. Tapi kalau tanya nahu, kayaknya rofa, kayaknya nasab, tanya fikih, kayaknya batal, kayaknya tidak batal, separuh-separuh, ya susah untuk jadi rujukan. Ista'inu ala kulli sun'atin bi ahliha. Pesan yang berikutnya,
Istafti qalbak wa in aftakan nasu wa aftau. Mintalah jawaban kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun manusia memberi fatwa kepadamu, walaupun mereka memberi fatwa kepadamu. Ini jangan disalahartikan. Dalam sebagian komentar ulama, hadis ini adalah hadis yang khusus ditujukan kepada salah satu sahabat yang bernama Wabisah. Wabisah ini pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Kemudian Rasulullah ini menjawab, ya Wabisah, istafti nafsak. Dalam satu ayat, istafti qalbak, mintalah jawaban kepada hatimu. Nah, sedangkan hatinya Wabisah ini hati yang bersih. Jadi sudah ada jawabannya di situ. Nah, kalau kita yang banyak dosanya bisa jadi belum ada jawaban itu. Artinya hati yang memang benar-benar hati yang bersih, hati yang masih belum ternodai, belum terkotori, kalau kita mau melakukan sesuatu, itu dia akan menjawab, ini tidak bagus, hatinya tidak tenang, hatinya resah, hatinya gelisah. Berarti itu sudah bagian dari jawaban. Tapi urusan-urusan yang tidak melibatkan hati, ya jangan tanya kepada hati. Misal satu contoh ya, urusan fikih misalnya, ini batal apa tidak batal? Kamu tidak tahu teorinya, juga tidak tanya kepada ustadz. Oh, hati saya kayaknya, perasaannya kayaknya tidak batal. Sesat nanti. Ini bisa diterapkan dalam hal urusan mengambil satu keputusan, mengambil satu kebijakan, atau apakah ini dosa atau tidak, atau ini baik atau tidak baik, itu bisa ke sini. Selama hatinya itu masih normal. Hatinya normal. Tapi kalau orang itu hatinya tidak normal, ya jangan tanya sama hatinya. Tapi secara umum hati itu tidak akan berbohong. Secara umum hati kecil itu akan apa? Berkata jujur. Hati kecil, tidak tahu kecilnya itu seberapa. Cuma emang betul. Jadi kadang ada satu kondisi tertentu kita tidak perlu bertanya ini baik atau tidak baik. Hati kita kok ngerasa tidak nyaman, maka itu adalah hal yang tidak baik. Makanya pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat, bagaimana cara kita untuk bertanya kepada hati kita, minta jawaban kepada hati kita, minta fatwa kepada hati kita. Rasulullah dalam satu ayat hadis, beliau menjawab, anta do'ayadaka ala qalbika. Begini, diletakkan tangannya di hatinya, fa innal fuad yaskunu alal halal. Kalau itu adalah hal yang halal, hal yang baik, maka hatinya akan tenang. Wala yaskunu alal haram. Tapi itu kalau hal yang tidak baik, hal yang haram, hal yang buruk, maka ini bergejolak. Makanya Nabi Adam, sebagaimana keterangan sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan, Nabi Adam itu ketika mau makan buah khuldi, walaupun istilah buah khuldi itu istilah bukan buah yang sebenarnya. Kenapa kok disebut buah khuldi? Karena Nabi Adam itu diiming-imingi oleh iblis, nanti kalau kamu makan buah itu, nanti kamu akan abadi, hidup seterusnya. Itu namanya khuldi, kekal. Gitu. Nah, ketika Nabi Adam mau melakukan itu, hatinya itu bergemuruh. Maka berarti itu adalah hal yang tidak baik. Makanya ada saatnya kita perlu minta jawaban kepada hati kecil kita masing-masing. Karena di situ ada jawaban. Istafti qalbak, mintalah jawaban kepada hatimu. Wa in aftakan nas, walaupun manusia itu memberi fatwa kepadamu. Nah, kenapa kok walaupun manusia memberi fatwa kepadamu, memberi jawaban, misalkan sudah dijawab sama ustadz, sudah dijawab sama kiai, sudah dijawab sama gus, sudah dijawab sama lora, kenapa kok kita harus tanya kepada hati kita? Karena ustadz, ulama, kiai, gus, lora itu beliau itu menjawab secara dohirnya sesuai dengan permasalahan kita. Sedangkan yang tahu permasalahan kita yang sebenarnya cuma kita dan hati kita masing-masing. Sehingga yang tahu jawaban secara persis itu adalah diri kita dan hati kita masing-masing. Begitu. Pesan yang berikutnya, aslim taslam,
Apa artinya? Apa artinya? Aslim, masuk Islamlah kamu. Taslam, kamu akan selamat. Ini satu pesan yang singkat tapi cakupannya sangat luas. Artinya masuk Islam itu bukan cuma memeluk agama Islam, tapi juga menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Islam dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam. Maka kita akan selamat. Ini satu versi arti atau makna dari aslim taslam. Yang kedua, aslim itu juga bisa dipahami pasrahlah, kamu akan selamat. Artinya pasrah kepada Allah. Pasrah dengan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakalnya orang awam itu adalah usaha. Setelah usaha, dia menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Maka orang yang pasrah kepada Allah, paslam, dia akan selamat. Orang yang masuk Islam dan dia menjalankan aturan-aturan di dalam Islam, termasuk melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan di dalam Islam, maka taslam, dia akan selamat. Islam itu semuanya ajarannya itu menyelamatkan. Saya jadi berpikir ya, misal satu contoh ya, saya contohkan satu contoh. Di antara aurat perempuan itu rambut, ya. Aurat perempuan itu rambut. Saya dulu tidak seluas yang saya mikir sekarang ya. Kenapa sih harus ditutup itu rambut itu? Ternyata ya ini pikiran saya, salah satu hikmahnya mungkin juga. Tapi intinya kita harus tunduk. Kalau haram ya haram. Kalau wajib ditutup ya wajib ditutup. Apapun itu alasannya, apapun itu hikmahnya. Cuma sekedar penemuan saja. Kenapa sih kok harus ditutup rambut itu? Harus ditutup sebagai aurat? Karena rambut itu sangat rawan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terutama oleh orang-orang yang punya niat jahat. Rambut itu bisa dijadikan media untuk menyihir seseorang. Rambut itu bisa dijadikan media untuk menyantet seseorang. Sedangkan rambut itu sangat rawan rontok. Coba kita lihat di makanan apa saja itu banyak rambut. Rambutnya siapa? Rambutnya perempuan. Kenapa rambutnya perempuan? Karena rambutnya perempuan itu kan panjang. Kalau rambutnya laki-laki jarang yang rontok. Karena lebih cenderung pendek kalau laki-laki itu. Coba misalnya pas lagi tidur atau pas lagi santai, tiba-tiba dari belakang digunting, tidak kerasa kan? Tiba-tiba digunting, masa kerasa? Ujungnya sedikit saja. Dan itu menurut kaidah perdukunan, media rambut itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena rambut itu awet dan tahan lama, sehingga bisa digunakan untuk mencelakai orang yang dituju itu berkali-kali. Kok saya jadi mikir sampai ke situ gitu. Kenapa kok perempuan itu wajib menutup aurat? Untuk keselamatan perempuan itu sendiri. Untuk keselamatan perempuan itu sendiri. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain. Kenapa Islam itu melarang kita untuk punya penyakit hasad, iri? Ternyata orang iri itu nyesek di dada, di jantungnya nyesek pertama. Yang kedua, dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Coba kita perhatikan betapa indahnya ayat Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari dukun-dukun perempuan yang meniup-niup di ikatan-ikatan, di bukhul-bukhul itu. Di dukun itu banyak yang perempuan juga. Ternyata di dalam satu surat itu disebutkan juga wa min syarri hasidin idza hasad. Ternyata orang iri itu dihubungkan dengan dukun-dukun itu yang suka niup-niup pakai mantra-mantra itu. Kenapa? Karena memang orang iri itu biasanya
suka pergi ke dukun. Kenapa? Karena kalau mau menyakiti secara langsung, ya karena kenal. Gimana caranya? Karena orang iri itu rata-rata kenal. Bisa dari keluarga, bisa dari sahabat, bisa dari kerabat, bisa jadi tetangga. Pokoknya orang yang dekat dengan kita, yang kita sendiri kenal kemungkinan besar itu. Makanya cara yang paling efektif ya selang jarak jauh saja, dan itu tidak akan berhasil kalau dia tidak tahu caranya. Akhirnya caranya min syarri nafasati fil uqad, dia datang kepada dukun-dukun yang suka meniup-niup dengan mantra-mantranya. Fil uqad itu semacam ikatan-ikatan. Jadi dukun itu kan ada semacam media-media yang digunakan untuk menyihir. Berarti kalau kamu punya penyakit iri itu akan kesana nanti. Nah, makanya aslim taslam, kamu masuk Islam, jalankan aturan-aturan di dalam Islam, jalankan perintah-perintah di dalam Islam, jauhi larangan-larangan di dalam Islam, taslam, kamu akan selamat. Selamat. Makanya kata Imam Haddad itu, sebenarnya iri itu tidak begitu berbahaya kalau tidak ditampakkan. Makanya di dalam surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin, kita dianjurkan berlindung dari keburukan orang-orang yang iri idza hasada, ketika dia menampakkan sifat irinya. Iri itu pasti ada pada diri setiap orang, siapapun itu, statusnya apapun. Mau dia orang biasa, mau dia orang kaya, mau itu ustadz, mau itu kiai, sama. Cuma bedanya, sebagian orang itu bisa memendam dan menyimpan sifat irinya itu tidak ditampakkan. Dia kalau ketemu sama orang yang diiri itu biasa, basa-basi, bermanis muka, itu jauh lebih bagus daripada dia itu menampakkan sifat irinya nanti, karena akan ada keberlanjutan. Makanya kita kalau pun iri itu ketemu sama orangnya, kita pura-pura suka. Dan apa pura-pura suka? Kata yang Haddad itu, barangkali dengan cara seperti itu hati kita bisa terobati. Kamu itu masuk pura-pura terus suka sama dia, suka beneran kan dapat pahala, kan begitu kan? Makanya ini pura-pura yang bagus itu. Kalau kamu iri sama orang, kemudian di depannya ketemu nyapa, ketemu senyum, walaupun hatinya tuh, kenapa saya harus senyum sama dia gitu. Nah, apa itu bagus itu? Itu pura-pura yang bagus, yang bisa menjadi obat bagi orang yang terserang penyakit hasad, bagi orang yang terserang penyakit iri dan dengki. Makanya aslim taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Contoh yang lain misalnya, kapan hari saya menghadiri acara pernikahan, ada salah satu tokoh yang ditunjuk untuk khutbah nikah, dan ternyata beliau mengutip hadis ini, aslim taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Di antara ajaran Islam itu adalah menikah. Coba kalau seandainya kita tidak mengikuti ajaran Islam, misalkan antara laki-laki dan perempuan melangsungkan hubungan dengan tanpa pernikahan, coba nanti nasib anaknya seperti apa? Misal si fulanah ini, perempuan ini hubungan sama A, setelah itu hubungan sama si B, setelah itu hubungan sama si C. Yang penting kan suka sama suka. Ya terus nanti untuk menentukan anaknya ini anaknya siapa gimana? Makanya dulu itu pernikahan pada masa jahiliyah, pernikahan pada masa jahiliyah itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada seorang perempuan, itu dia disuruh berhubungan badan dengan laki-laki terpandang. Tujuannya apa? Agar nanti anaknya mulia. Nah, ketika sudah hamil, nanti baru dia terserah mau nikah sama siapa. Yang penting sudah hamil dapat sama orang itu. Lebih-lebih kalau sudah lahir langsung dinikahi sama orang lain. Nanti kan ketularan sama orang terpandang itu. Cuma ini akhirnya nanti akan berakibat merugikan sebagian pihak, perempuan. Ini yang pertama, jenis pernikahan yang pertama. Pernikahan yang kedua pada masa jahiliyah, itu satu perempuan itu ada sekitar kurang dari 10 orang itu berhubungan dengan perempuan ini. Setelah dia hamil, perempuan ini
perempuan ini sesuka dia memilih siapa yang jadi suaminya. Ini kan nanti akan menyakiti banyak perasaan laki-laki ini, gitu loh. Nah, bisa dendam dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga itu termasuk praktek pernikahan pada masa jahiliyah. Itu ada seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya atau saudari perempuannya kepada orang lain dengan harapan agar ketika dia menikah dengan keluarganya orang itu dia tidak tanpa mahar. Jadi gratisan, nyari gratisan. Ini juga tidak bagus, merendahkan harganya wanita gitu loh. Dan yang lebih miris lagi ya, pernikahan yang berikutnya ini di masa jahiliyah itu ada perempuan dalam tanda kutip nakal. Itu siapa saja silahkan datang, sudah ngasih pengumuman silahkan datang. Terus nanti kalau si perempuannya sudah ada yang cocok, ya itu yang dijadikan suaminya. Tapi Islam ini aslim taslam. Kamu meluk agama Islam, aturan di dalam Islam kamu jalankan, kamu akan selamat. Betapa indahnya, masih butuh permisi dulu lewat lamaran. Ya, lewat lamaran. Setelah itu masih ada kue-kue dan macam-macam, itu tradisi kalau itu ya. Walaupun tidak harus seperti itu. Nah, setelah itu aulim walau bisyatin. Kalau di dalam hadis itu, buatlah walimah walaupun dengan menyembelih satu kambing. Itu kan menyenangkan banyak orang. Nah, di antara ibadah yang afdal itu adalah menyenangkan hati orang lain. Dan di situ nanti didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang sangat luar biasa. Barakallahu laka, semoga keberkahan atasmu, artinya hal-hal yang enak semoga berkah. Wa baraka alaika, alaika itu biasanya konotasinya itu jelek. Kalau kamu susah juga semoga barokah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan di antara kalian berdua fi khairin, di dalam kebaikan. Kan percuma kalau bahagia tapi berkumpul bukan untuk kebaikan. Nah, ini doa yang perlu untuk kita renungkan bersama sama doa pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khair. Si istri uangnya banyak, si suami uangnya banyak, tapi ketika berkumpul bukan dalam rangka fi khairin, tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat artis-artis, satunya kaya, ternyata bisa cerai. Berarti kebahagiaan itu bukan bersumber dari materi, tapi kebahagiaan itu bersumber dari dalam hati. Ketika hatinya itu tenang, maka dia akan bahagia. Sarana itu hanya sekedar yang membantu orang untuk bahagia. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Orang ketika sumpek itu jangan kemudian foya-foya, tapi cari hal-hal yang bisa menenangkan hatinya, bisa hadir di tempat-tempat yang baik, bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran, bisa dengan mendengarkan ilmu, bisa mendengarkan nasihat dan seterusnya. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, jalankan aturan-aturan itu, taslam, maka kamu akan selamat. Paham? Pesan yang berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.